Selamat datang di Teman Cerita, tempat di mana sejarah dan misteri bertemu. Sean John Combs lahir pada tanggal 4 November 1969 di Harlem, New York, sebuah kawasan yang keras, penuh konflik, namun juga penuh semangat perjuangan. Ayahnya, Melvin, adalah seorang figur yang terlibat dalam dunia bawah tanah dan tewas ditembak saat Sean masih sangat kecil. Kehilangan itu menjadi luka pertama yang membentuk karakter Sean, seorang anak yang menyaksikan langsung betapa dunia tidak adil dan betapa kerasnya hidup tanpa figur ayah. Ibunya, Janice Combs, bekerja siang dan malam untuk memberikan kehidupan yang layak bagi Sean dan saudara-saudaranya. Ia menjadi panutan pertama bagi Sean, menanamkan nilai-nilai kerja keras dan pantang menyerah. Meski hidup dalam keterbatasan, Sean tidak pernah berhenti bermimpi. Sejak muda, dia telah menunjukkan minat yang besar pada dunia hiburan, khususnya musik dan tari. Setelah sempat berkuliah di Howard University, Sean memutuskan untuk berhenti dan mengejar karier musik secara penuh. Keputusan ini berisiko besar, namun menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia mulai magang di Uptown Records, dan dari sana, dunia mulai mengenal seorang pekerja keras yang tidak kenal lelah, seorang produser muda dengan mata tajam untuk melihat potensi dan insting bisnis yang mengagumkan. Setelah dipecat dari Uptown Records, Sean tidak menyerah. Justru, dari kegagalan itu lahir sesuatu yang luar biasa, Bad Boy Records, label yang ia dirikan sendiri di tahun 1993. Bad Boy dengan cepat menjadi pusat gravitasi baru dalam industri musik hip-hop dan R&B. Sean merekrut artis-artis muda berbakat, termasuk yang paling legendaris, The Notorious B.I.G. Kolaborasi antara P. Diddy dan Biggie Smalls menciptakan sejarah. Lagu-lagu seperti Juicy, Big Poppa, hingga Hypnotize mendominasi tangga lagu dan memperkuat posisi Bad Boy sebagai raksasa baru dalam dunia musik. Gaya hidup mewah, pesta, dan fashion menjadi bagian dari identitas mereka. Mereka tak hanya menjual musik, tapi juga gaya hidup dan pengaruh budaya. Namun kesuksesan itu tidak lepas dari konflik. Rivalitas panas antara East Coast dan West Coast, khususnya antara Biggie dan Tupac Shakur, menciptakan ketegangan yang berujung tragedi. Pada tahun 1997, Biggie tewas ditembak di Los Angeles. Diddy kehilangan sahabat, mitra, dan salah satu fondasi utamanya. Dari duka itu, lahirlah lagu legendaris I'll Be Missing You yang membawa Diddy ke puncak dunia, namun juga mengingatkannya akan harga yang harus dibayar untuk ketenaran. Tidak puas hanya di bidang musik, Diddy membangun kerajaan bisnis yang luas. Pada tahun 1998, ia meluncurkan merek fashion Sean John yang menjadi simbol gaya urban dan kesuksesan Afrika Amerika di industri fashion. Ia juga berinvestasi dalam berbagai sektor seperti parfum hingga minuman keras. Yang paling sukses adalah kemitraannya dengan Ciroc Vodka. Nama P. Diddy menjadi sinonim dengan kesuksesan. Ia beberapa kali masuk daftar Forbes sebagai salah satu entertainer terkaya di dunia. Ia tak hanya menciptakan musik, tapi juga menciptakan tren. Dalam banyak hal, Diddy menjadi gambaran modern dari impian Amerika, seseorang yang datang dari bawah, membangun kerajaan, dan mendominasi budaya pop selama lebih dari 2 dekade. Tapi semakin tinggi ia terbang, semakin besar pula tekanan yang ia hadapi. Karier Diddy memang terus bersinar, namun gosip, skandal kecil, dan kabar tentang gaya hidup eksesif mulai bermunculan. Meski ia masih disanjung sebagai pionir dan mentor bagi banyak artis muda, bayangan gelap tentang bagaimana ia memperlakukan orang di sekitarnya perlahan mulai muncul ke permukaan. Isu tentang sikap kasar dan perilaku abusif dari Diddy telah lama dibicarakan secara bisik-bisik di industri hiburan. Namun, semuanya meledak pada tahun 2023 ketika mantan kekasihnya, Casey Ventura, mengajukan gugatan hukum yang mengejutkan dunia. Dalam gugatan tersebut, Casey menuduh Diddy telah melakukan kekerasan fisik,
tekanan mental, dan eksploitasi seksual selama bertahun-tahun. Setelah gugatan Cassie, pintu pengakuan terbuka lebar. Beberapa wanita lainnya mulai angkat suara. Kesaksian mereka menggambarkan sisi lain dari P. Diddy yang selama ini tersembunyi, seorang pria yang menggunakan kuasa, uang, dan ketenarannya untuk mengendalikan dan menyakiti orang lain. Tuduhan-tuduhan itu termasuk perdagangan seks, pemerasan, hingga pesta liar yang melibatkan narkoba dan pelecehan. Banyak yang terkejut. Diddy, yang selama ini tampil sebagai sosok karismatik dan pemimpin, kini digambarkan sebagai predator yang manipulatif. Media sosial dan pemberitaan meledak. Dalam sekejap, warisan bertahun-tahun yang ia bangun mulai runtuh. Para sponsor menarik dukungan mereka, dan masyarakat pun terpecah antara mereka yang masih mendukung dan mereka yang merasa dikhianati. Tahun 2025, Diddy secara resmi didakwa di Pengadilan Federal Manhattan. Ia menghadapi 5 tuduhan berat, termasuk racketeering konspirasi, sex trafficking, dan transportasi untuk tujuan prostitusi. Proses pengadilan ini menjadi sorotan media global dan membawa dampak besar terhadap industri hiburan secara keseluruhan. Jika terbukti bersalah, ia bisa menghadapi hukuman hingga seumur hidup di penjara. Dalam ruang sidang, kisah-kisah mengerikan terungkap. Cassie bercerita bagaimana ia pernah mengunci diri dengan pisau karena merasa ketakutan akan Diddy. Sahabatnya, Carey Morgan, memberikan kesaksian bahwa Diddy pernah memukulnya dengan gantungan baju kayu hingga ia mengalami gegar otak. Bahkan penyanyi Dawn Richard menyebut Diddy pernah memukul Cassie di depan Usher, Ne-Yo, dan Jimmy Iovine saat makan malam. Detail-detail ini mengguncang publik. Sosok yang selama ini tampak tenang dan terkontrol ternyata diduga menyimpan sisi gelap yang brutal. Orang-orang mulai menilai ulang siapa sebenarnya Sean Combs. Dalam sekejap, pria yang pernah jadi simbol kejayaan kulit hitam di Amerika berubah menjadi subjek dokumenter kejatuhan moral. Seiring berjalannya kasus, Netflix dan 50 Cent mengumumkan produksi serial dokumenter yang akan mengeksplorasi tuduhan-tuduhan terhadap Diddy. Serial ini bukanlah penghormatan, melainkan penyelidikan publik menggali siapa sebenarnya Diddy di balik layar. Proyek ini menambah tekanan besar terhadap nama yang dulu disanjung, kini dipertanyakan. Warisan Diddy menjadi sorotan. Apakah semua yang ia capai akan lenyap karena perbuatannya? Apakah musik, mode, dan bisnis yang ia bangun akan tetap dikenang atau dilupakan sebagai bagian dari masa lalu yang memalukan? Pertanyaan-pertanyaan ini menghantui penggemar dan kolega yang pernah menjunjung tinggi namanya. Di tengah semua itu, Diddy tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah. Namun proses hukum terus berjalan. Dunia kini menunggu. Apakah seorang legenda bisa bertahan dari badai terburuk dalam hidupnya? Atau inilah akhir tragis dari cerita seorang anak Harlem yang dulu hanya ingin bermimpi besar?